Pagi ini aku mulai hari dengan naik skuter. Namanya BIM. Sebenarnya lebih murah kalau naik Grab sih dari penginapan. Tapi ini tuh bener-bener seru tahu, bisa naik skuter menyusuri jalanan KL. Campur deg-degan sih karena takut tabrak-nabrak. Jadi kita itu mau datengin Petronas Tower, tempat wajib kalau ke KL lah ya. Tapi anehnya kita nggak nemu spot foto biasa orang-orang itu loh. Akhirnya kita masuk lewat Suriah KLCC, lalu nembus keluar ke KLCC Parknya. Tenang, di sini kita tetap bisa foto sama Petronas Tower kok. Bonusnya kita juga bisa lihat air mancur dan jalan-jalan di sekitar KLCC Park. Setelah itu, kita lanjut buat cari makan. Jadi ini tuh di dalam salah satu sisi Suriah KLCC. Kayaknya nanti mau dibikin art gallery deh. Ini lorongnya panjang banget. Akhirnya kita mampir di Tea Life buat beli yogurt. Lumayan lah buat ganjel. Nah, lorong yang panjang tadi tuh nembus ke KLCC Aquaria ini. Kita ke tempat makan mau nyoba pakai salah satu transport umum di KL, yaitu monorail. Selain monorail, ada lagi tuh LRT dan MRT. Jadi monorail ini jalannya di atas rel layang. Rutenya hanya ada satu dengan 11 stasiun. Berawal dari KL Sentral dan berakhir di Titiwangsa. Nah, ini aku mau naik monorail dari Jalan Raja Chulan. Jadi kita mesti jalan dulu nih ke monorailnya. Tadi di awal udah dapet tunjuk jalan kan ya, ada tulisan monorail Jalan Raja Chulan. Kirain tuh udah deket masa, ternyata tuh masih jauh banget. Total waktu jalan dari KLCC ke stasiun monorailnya itu sekitar 12 menit. Nah, akhirnya kelihatan juga nih stasiun monorailnya. Harusnya sih udah nyampe ya. Tada, akhirnya nyampe beneran juga ke stasiunnya. Buat bisa naik monorail, kita perlu beli tiket gitu yang berupa koin. Belinya bisa pakai self ticketing pakai mesin ini. Ternyata dari sini ke stasiun tuh cuma 2 stop aja. Ke Medan Tuanku. Harganya 1,9 ringgit per orangnya. Nah, tiketnya tuh kayak koin karambol gitu. Di-tap pas kita masuk dan keluar kereta. Nah, suasana di dalam monorailnya itu kayak gini nih. Beda ya sama MRT yang biasanya di Singapura atau di Jakarta. Sepanjang jalan, kita bisa lihat gedung-gedung tinggi KL. Salah satunya ada KL Tower ini nih. Kita naik monorail cuma 5 menit. Lebih lama jalan kakinya tadi nggak sih? Jalan dikit dari monorail tadi, kita nyampe deh ke tempat makannya. Kita mau makan di 50. Kita datang pas jam makan siang, dan ini tuh penuh banget. Kita perlu nunggu sekitar 5 menit sampai akhirnya dapat tempat duduk. 50 artinya 50 di dalam bahasa Malaysia. Dimulai 7 tahun yang lalu, restoran ini punya nuansa rustic dengan style furniture yang vintage. Tujuannya untuk menonjolkan kesan nostalgia, ditambah lampunya itu agak-agak redup gitu. Jadi di sini jual makanan-makanan khas Melayu. Yang paling terkenal ada Nyonya Laksa. Uniknya, beberapa makanan dijual di hari-hari tertentu. Itu kayak rempahnya kuat banget, tapi dia tuh lebih cenderung manis ya, mungkin harus dikasih sambal. Itu kayak kerasa ada kecombrangnya gitu, apa ya, kayak rasanya tuh kayak kompleks banget sih menurut aku, cuman dia cenderung ke manis.
Pakai sambal. Kuahnya kental banget. Setelah makan siang, kita pulang ke hotel dan tidur siang dulu dong. Karena kita nggak mungkin datang ke tempat selanjutnya di tengah siang bolong. Jadi, akhirnya kita nunggu sore buat datang ke sana. Buat masuk Batu Cave, kita nggak dipungut biaya ya, paling buat parkir kendaraan besar aja. Jujur, aku cuma expect datang ke sini cuma buat foto-foto di bawah aja. Ternyata suami aku rencana mau naik ke atas menaiki ratusan anak tangga ini. Lucu ya tangganya, dicat warna-warni jadinya gak monoton pas naik ke atas. Anak tangganya tuh sempit gitu loh, jadi mesti hati-hati pas menapaki tangga. Untungnya, tiap beberapa anak tangga ada pemberhentian gitu yang lebih lebar. Jadi kita bisa diem di sekitaran situ aja kalau capek. Batu Caves merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu. Katanya gua ini telah terbentuk sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu. Nama Batu Caves sendiri tercetus begitu aja sesuai nama sungai yang mengalir melalui bukit ini, yaitu Sungai Batu. Gua ini adalah salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murugan atau Dewa Perang. Pada tahun 1890, Atambosami Pillai, seorang pedagang Tamil India, membangun patung Dewa Murugan dan mendedikasikan gua tersebut sebagai tempat pemujaan. Sejak saat itu, setiap tahun di bulan Januari atau Februari, Temple Cave ini berubah menjadi tempat berlangsungnya Festival Thaipusam. Tangga warna-warni ini dulunya kayu loh, tapi pada tahun 1920 dibangun dan digantikan menjadi 272 anak tangga beton. Setelah dari Batu Caves, kita lanjut ke Dataran Merdeka, tempat bendera Malaysia dikibarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Agustus 1957. Kita bisa chill duduk di rumput, nikmatin suasana dan bangunan sekitar. Salah satunya ada gedung Sultan Abdul Somad. Cantik banget deh gedungnya. Bagian luarnya memakai gaya arsitektur Eropa, sedangkan dalamnya memakai arsitektur Islam Kerajaan Mughal di India. Nama Sultan Abdul Somad ini diambil dari pemimpin di Selangor tahun 1857 sampai 1898.
Dibangun pada tahun 1897, bangunan ini kemudian dijadikan perkantoran bagi pemerintahan kolonial Inggris. Setelah merdeka, gedung ini dipakai bersama oleh negeri Selangor dan Sekretariat Persekutuan hingga tahun 74. Tadi siang kan kita udah naik monorail. Nah, sekarang kita naik LRT dan MRT. Pertama, kita naik LRT dari Masjid Jami ke Pasar Seni, terus turun dan pindah naik MRT ke Bukit Bintang. Pas naik LRT nggak aku videoin ya, tapi penting nih, pas ganti mode transport, kita harus cari gate exit dulu, balikin tiket LRT-nya, lalu beli tiket baru untuk MRT-nya. Kalau Warlock mungkin punya kartu khusus ya, jadi nggak usah kayak gitu. Sampai deh kita di tempat makan. Jadi kita mau berburu street food di Jalan Alor. Kayak gini nih suasananya. Jadi nyampur gitu street food dan restoran. Ada makanan halal dan non halal juga. Jadi sambil pilih-pilih aja ya. Di sini aku beli jus buah delima yang murni. Terus ada sotong goreng yang gede. Dan juga kambing golek. Oh, sama mangga juga, Deng. Ini jus delimanya seger banget loh, tapi agak pahit gitu, mungkin karena dipres sama bijinya ya. Terus ini mangganya biasa aja sih, ada asemnya, tapi memang kurang manis. Cabenya nggak terlalu pedas. Nah ini nih aku suka banget, sotong goreng. Gede banget nggak sih, ini segede muka aku. Sotongnya tuh enak, lembut, nggak alot, dan tepungnya tuh enak banget loh. Enak, wangi, gurih, pokoknya pas banget sama si sotong ini. Nah ini juga aku suka banget sama kambing goleknya. Nggak pedas, kita coba. Enak, empuk, dan nggak alot. Ada bumbunya enak kok. Kayak nyambung gitu. Bumbunya tuh meresap banget sampai dalam. Anginnya empuk banget. Gak ada bau sama sekali loh. Seneng banget deh bisa makan street food yang enak. Tonton terus video aku ya. Dadah!